Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dea Restiana, NIM 2019131002. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Peradaban Cina Kuno. Cina kuno berawal dari lembah Sungai Kuning atau Huanghe. Disebut begitu karena pada musim hujan, air sungai akan membawa lumpur yang berwarna kuning. Sebagian besar wilayah negeri Cina terdiri dari pegunungan. Di sebelah utara mengalir sungai Huanghe, di sebelah selatan mengalir sungai Yangtze. Di lembah sungai Huanghe ini pula berkembanglah kebudayaan Cina kuno. Nama Tiongkok berasal dari kata Chungguo yang berarti negeri tengah. Orang Cina kuno menganggap negerinya berada di tengah-tengah dunia. Penduduknya disebut Chungguo yang berarti penduduk negeri tengah. Dari kata Chungguo pula menjadi Tiongkok, sedangkan dari kata Chunghua menjadi Tionghoa. Sistem pemerintahannya ialah feodalisme, yaitu kaisar tidak menangani langsung urusan kenegaraannya. Sistem kepercayaannya adalah politeisme, yaitu percaya kepada para dewa. Di antaranya ialah Feng Fa, dewa angin, Dui Fa, penguasa musim semi, Lei Si, dewa angin topan, Sai San, dewi penguasa bukit suci. Kehidupan sosialnya diatur dalam aturan feodalisme. Kehidupan ekonominya, yang pertama dinasti Shang ialah beternak, bertani, berburu, serta menangkap ikan. Dinasti Zhou, pedagangnya, mereka berdagang, menenun, pengrajin, penebang kayu, serta buruh. Dinasti Qin, petani, serta penenun. Yang pertama, dinasti Zhou. Dinasti Zhou dan pemerintahannya dibagi menjadi dua, yakni dinasti Zhou Barat dan dinasti Zhou Timur. Yang pertama, dinasti Zhou Barat. Zhou Barat semula bertempat tinggal di antara Kans dan Kansu. Pada saat mereka dipimpin oleh Pangeran Kansu, mereka bermigrasi dan menetap di daerah Zhongyue. Setelah Zhou Barat dipimpin oleh Wen Wang, mereka menjadi kuat, sering disebut sebagai penguasa daerah barat. Pada abad ke-8 dan 9 sebelum Masehi, kekuasaan Zhou Barat semakin melemah. Dinasti Zhou pun terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, dan raja terakhir Zhou Barat adalah Yu Wang, yang lemah tetapi kejam. Pada masa Yu Wang pula, kerajaan Zhou Barat mengalami keruntuhan, yang kemudian muncullah Raja Piying. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari barat ke timur, maka mulailah Zhou Timur. Lalu Zhou Timur. Raja Piying memindahkan pemerintahannya dari Chang'an ke Luoyang. Perpindahan ini dimaksud untuk menghindari serangan dari bangsa barbar. Dinasti Zhou Timur tidak mengalami perubahan, bahkan sebaliknya. Perubahan sosialnya terus berlangsung, seperti hancurnya sistem feodalisme, munculnya ide di bidang filsafat dengan tokohnya yakni Kungfuzu, Muti, dan Laozi. Keadaan masyarakat pada masa Zhou Timur pun berubah dengan adanya penemuan besi serta penemuan di bidang teknologi. Dengan membuat alat-alat dari besi itu pula, mereka membuat alat-alat dalam bidang pertanian. Kedua, dinasti Qin. Setelah 30 tahun dinasti Zhou berakhir, negara vasal di bawah pimpinan Sheng yang telah berhasil menaklukkan 6 negara vasal dan selanjutnya mendirikan dinasti Qin. Setelah menjadi penguasa, Qin menggunakan gelar Shi Huangdi untuk menunjukkan kebijaksanaan di pandaiannya, di mana gelar ini terhimpun 3 raja dan 5 kaisar. Oleh karena itu, dinasti ini penting bagi negara Cina. Karena dinasti ini berhasil mencetuskan sistem feodal kekaisaran yang dapat berlangsung sampai dengan abad ke-20. Di bawah pimpinan Shi Huangdi ini pula, seluruh Cina dapat ditaklukkan. Faktor-faktor yang membantu Shi Huangdi dalam mempersatukan Cina antara lain, yang pertama, karena dinasti Qin sangat strategis, terletak di antara Kanxi dan Kansu untuk mengadakan serangan dan sulit untuk diserang. Yang kedua, karena banyak mempunyai ahli tata negara yang pandai dalam bidang kepemerintahannya. Pada 210 sebelum Masehi,
Shi Huangti meninggal dunia. Pada saat itu pula muncullah komplotan yang mengangkat putra kedua dari Shi Huangti yang bernama Hu Hai yang bergelar Earl Shi Huangti, yang berarti kaisar kedua. Kemudian pada 207 setelah Masehi, Earl Shi Huangti dibunuh oleh Cao Cao yang kemudian diangkatlah cucu Shi Huangti yaitu Zi Ying. Setelah Zi Ying menaiki singgasana, terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Xiang Yu, sehingga Xiang Yu pun berhasil membunuh Zi Ying yang berakhir pada dinasti Qin. Lalu terjadilah perebutan kekuasaan antara Xiang Yu dan Liu Pang. Setelah Liu Pang berhasil merebut kekuasaan dinasti Qin, ia pun mendirikan dinasti baru yakni dinasti Han. Yang ketiga, dinasti Han. Dinasti Han merupakan salah satu zaman kejayaan dalam sejarah Cina. Orang-orang Cina begitu bangga pada dinasti ini. Dinasti Han didirikan oleh Liu Pang yang bergelar Hang Kaosu setelah dirinya naik tahta. Untuk memperkuat kedudukannya, banyak teman-teman seperjuangan serta keluarganya yang diangkat menjadi kepala daerah dengan gelar Huang atau Raja Kecil. Kaisar terbesar dalam dinasti Han adalah Han Wuti yang membawa kebesaran dan kemajuan dinasti Han. Ia telah memajukan negerinya baik dalam maupun dari luar. Jika Han Zi telah menerapkan sistem feodalisme, maka Han Wuti mengadakan peraturan yang menyingkirkan sistem feodalisme. Karena sistem feodalisme dapat menimbulkan bencana seperti yang telah terjadi pada dinasti Cao. Berkat Han Wuti pula, beberapa daerah yang sekarang di Turkistan pun ditaklukkan di bawah pimpinan Han Wuti. Selanjutnya, diketahui ada dua jalan yang dikenal dengan Jalan Sutra. Dikatakan Jalan Sutra karena di antara banyak barang dagangan yang dibawa adalah sutra. Jalan Sutra tersebut merupakan penghubung dua kerajaan besar, yakni Cina dan Romawi. Han Wuti meninggal pada 87 setelah Masehi. Setelah itu, terjadilah perpecahan di mana permaisuri Han Wuti memberikan kekuasaan serta pemerintahnya kepada keluarga mereka sendiri. Akhirnya, setelah Chengti, tampillah Wang Mang yang mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Qin. Wang Mang adalah seorang yang bercita-cita besar untuk memakmurkan rakyatnya. Namun, perubahan yang dilakukan Wang Mang mendapat perlawanan dari pihak yang bersangkutan, sehingga timbullah kekacauan yang akhirnya pada 25 Masehi timbullah pemberontakan yang dipimpin oleh Liu Xiu yang berhasil menghancurkan Chang'an dan membunuh Wang Mang. Dengan meninggalnya Wang Mang, maka berakhirlah dinasti Qin dan muncullah kembali dinasti Han. Setelah Liu Xiu berhasil mengakhiri pemerintahan Wang Mang, ia kemudian menaiki singgasana dengan gelar Kuang Wuti. Dengan munculnya Kuang Wuti, muncullah masa Han Timur dengan ibu kotanya Luoyang. Kuang Wuti memutuskan pembaharuannya yang dilakukan oleh Wang Mang. Selanjutnya, ia mendirikan sekolah untuk mempelajari ajaran Kungfuzi. Setelah Kaisar Kungfuzi meninggal, dilanjutkan dengan Kaisar Mingti, yang namanya juga terkenal dalam sejarah Cina. Karena banyak hal yang penting yang ia lakukan dalam masa pemerintahannya, maka pemerintahan dalam masa Mingti, agama Buddha masuklah ke Cina. Walaupun agama Buddha telah masuk ke Cina pada masa pemerintahannya, akan tetapi Mingti dan Changti terkenal dengan pelindung ajaran Konfusius. Setelah Changti meninggal, Han Timur melemah dan semakin mundur. Banyak kaisar yang hanya sebagai boneka, sehingga timbullah kekacauan yang membawa keruntuhan bagi dinasti Han. Runtuhnya dinasti Han membawa akibat-akibat yang menyedihkan bagi sejarah Cina. Cina mengalami perpecahan yang dimana di antara kerajaan satu dengan kerajaan lainnya saling menyerang. Dalam masa kekacauan inilah, Cina terdiri atas 3 kerajaan yang bersamaan dengan 6 dinasti yang berperang. Sehingga pada masa ini pula disebut dengan zaman kegelapan. Yang keempat, dinasti Tang. Masa dinasti Tang merupakan masa gemilang pada sejarah Cina.
Pendiri dinasti Tang adalah Li Yuan, yang setelah naik tahta bergelar Tang Kaosu. Setelah Tang Kaosu meninggal, kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Li Ximing, dengan gelar Tang Taisung. Ia dapat dikatakan sebagai kaisar terbesar dalam sejarah Cina. Seorang jenderal perang yang cakap, negarawan, sastrawan, serta imperialis. Tang Taisung terkenal sebagai cipta karya kesastraan. Umumnya, zaman Tang sering disebut sebagai zaman berkembangnya kesusastraan. Zaman Tang Taisung diadakan sistem ketentaraan yang menetapkan bahwa tani berumur 20-60 tahun wajib menjadi serdadu dan menjaga tempat-tempat penting. Di zaman ini pula, disusun peraturan-peraturan yang kemudian diikuti oleh dinasti-dinasti berikutnya. Dinasti Tang mengalami kejayaan lagi ketika dipimpin oleh pimpinan Li Lungxi yang bergelar Tang Xuanzong. Akan tetapi, Kaisar Tang Xuanzong akhirnya jatuh di bawah pengaruh selirnya yang sangat cantik yang bernama Huai Pai, sehingga Cina pun terus mengalami kemunduran. Dalam masa kemundurannya itu pula, muncullah 5 dinasti. Dengan demikian, runtuhlah dinasti Tang. Jadi, dalam perjalanan sejarahnya, sebuah peradaban tidak akan lepas dari sebuah perkembangan serta perubahan yang dialami dari peradaban tersebut. Dalam perjalanannya menuju sebuah perubahan, Cina tidak terlepas dari adanya sebuah interaksi dari peradaban di luar Cina. Mengenai hal tersebut, interaksi dilakukan bukan peradabannya sendiri, melainkan oleh sebuah proses bangsa pengaruh yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di luar peradaban Cina. Sejak masa kekuasaan kerajaan dengan berbagai dinasti yang berkuasa sampai menjadi salah satu negara sosialis di dunia pada masa sekarang, maka dari itu tak heran jika Cina menjelma menjadi raksasa dunia dengan berbagai kemajuannya dalam berbagai bidang.